teman-teman, selamat datang di podcast Nyerut, nyeritain urusan duit. Oke, jadi podcast ini diinisiasi dan disiarkan oleh KPPN Bandar Lampung yang nantinya akan dijadikan sebagai media edukasi terkait keuangan negara nih, sesuai sama namanya ya, Nyeruit, nyeritain urusan duit. Dan dalam kesempatan pertama kita ini, atau bisa dibilang launching ya Pak ya, launching podcast Nyeruit kali ini adalah suatu kebanggaan bagi KPPN Bandar Lampung. Kita bisa mendatangkan Bapak Kepala Kanwil DJBB Provinsi Lampung, Bapak Muhammad Dodi Faruni. Siang Pak Dodi. Selamat siang Yantika. Ini bukan mendatangkan tapi diseret saja. Diseret. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri untuk meresmikan podcast Nyeruit sekaligus menjadi narasumber pertama loh Pak. Podcast Nyeruit KPPN Bandar Lampung ini. Dan di episode spesial kali ini ya Pak ya, kami ingin ngobrol-ngobrol santai dulu Pak. Jadi jangan bahas-bahas atau diskusi yang berat-berat dulu seperti SPM, penolakan SPM itu nanti belakangan. Kita bakal datangnya langsung jabatan fungsional nanti ya Pak ya. Tapi kalau untuk episode launching atau episode pertama ini kita ngobrol-ngobrol santai dulu Pak. Oke, kita lanjut aja ya. Suatu kebanggaan ya. Saya nggak bisa kayak Deddy Corbuzier ya Pak ya. Seharusnya saya kayak Deddy Corbuzier ya, santai. Waktu itu Deddy Corbuzier aja berhasil buat wawancara Bu Sri Mulyani ya Pak ya. Nonton Pak? Nonton. Pasti nonton. Baik, untuk yang pertama nih Pak ya, karena Bapak Kakak Willy ini sering ke KPPN Bandar Lampung, jadi saya tuh merasa kalau Pak Dodi ini atasan langsung saya ya. Jadi udah kayak tiap hari ada di KPPN rasanya gitu kan. Sebenarnya bagaimana sih Pak perasaan Bapak setelah sering datang ke sini itu, kira-kira apa yang membuat Bapak tuh rela untuk ya udah ayo kita makan bareng, ayo kenapa? Kira-kira apakah mungkin pegawainya yang bikin nyaman gitu kan, atau karena rumah kayak rumah sendiri gitu? Silakan Pak. Ya sebenarnya nggak hanya KPPN Bandar Lampung loh ya. Ini karena letaknya saja dekat, mungkin karena kalau teman-teman gitu ya, Kota Bumi dekat, Liwa dekat, Metro dekat, diseret saya ikhlas gitu ya. Siap. Karena jauh, jadi mau nyeret saya mesti ngecek agenda gitu kan, ngecek agenda. Ini saya seneng diseret kemana-mana, saya seneng ketemu teman-teman, karena itulah momen saya mengetahui ya apa masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Terus juga saya bisa lebih dekat, ada engagement saya dengan teman-teman ya. Jadi kalau saya di jalan itu ketemu Cantika, pasti Cantika tahu oh ini saya gitu kan, nggak dicuekin gitu. Kalau dicuekin saya lapor Pak Darmawan. Ya. Siap. Ya ini ya itu. Kenapa saya seneng ya tadi. Dan saya dapat itu ketika saya ke KPPN Bandar Lampung pertama saya. Waktu itu ya, saya datang itu hari Kamis tanggal 4 kalau nggak salah ya, tanggal 4 Januari ke sini gitu ya, datang ke Bandar Lampung meskipun dari kantor pusat dimintanya tanggal 10. Datang. Udah nggak sabar ya Pak ya? Nggak sabar ya, saya pengen tahu seperti apa Bandar Lampung. Ya. Datang, nyampe siang kalau nggak salah, siang. Terus waktu itu teman-teman Bandar Lampung mau ke Kanwil. Iya. Saya bilang enggak, saya yang ke Bandar Lampung, ke KPPN gitu kan. Itu siang saya ke sini, disitulah saat saya ketemu langsung teman-teman, begitu semangatnya, ya, nggak melihat itu orang baru, orang lama gitu, saya diterima dengan tangan terbuka. Itu penyemangat saya, itu hari pertama saya bertugas di Lampung. Itu yang membuat saya jadi semangat, yaitu waktu saya ke sini, teman-teman semangat gitu ya, menyemangati saya juga. Saya bilang karena saya orang baru di Perben, benar. Saya bukan orang Perben dari awal. Gitu. Jadi teman-teman katanya siap support gitu ya, semua siap support, itu yang membuat saya oke, inilah keluarga saya. Wah, luar biasa. Nah, ini keluarga saya, dan ada di Metro, ada di Liwa, dari Kota Bumi itu keluarga saya juga ya. Metro saya sudah ke sana, mungkin tinggal Liwa sama Rumi ya. Ya gitu ya. Masalah jarak saja sih.
Kalau Vicon beberapa kali sudah, tapi kan rasa kurang ya Pak ya, engagement harus nggak dapet. bener Ya. tatap muka dengan cuman di layar Saya nggak doang. tahu, misalnya ngobrol di Vicon ternyata dia lagi marah, gitu kan, dia senyum kan nggak tahu. Kita nggak tahu ya Pak, Kalau kita ini nggak saya tahu. lihat gitu, Siap. cantika marah, enggak saya lihat gitu kan. Iya benar, nggak bisa disembunyiin ya Pak ya, nggak bisa disembunyiin. Itu ya. Baik. Jadi pertama saya lihat, setelah itu saya yakin ya saya di sini. Inilah tempat saya, ini keluarga saya. Ya, Benar. sip. Luar biasa. Nah, kalau tadi itu kan kesan-kesan selama di kantor ya Pak ya, di selama pokoknya intinya menyangkut dengan pekerjaan. Nah, kalau kita lihat dari mungkin saya sebenarnya belum terlalu tahu ya tentang sejarah Bapak selama karir Bapak kayak gimana, tapi yang saya tahu mungkin Bapak ini belum pernah mendapatkan SK selain di luar Jakarta, benar? Iya. Nah, kira-kira apa nih kesan dan pesan Bapak selama tinggal di Bandar Lampung yang bukan Jakarta Pak ya? Menurut saya ini jauh dari Jakarta walaupun secara jarak cuman ya 5 sampai 6 jam doang mungkinnya lewat darat, tapi secara tempat tinggal ya Pak, secara lingkungan itu kayak gimana Pak menurut Bapak? Oke, benar. Saya dapat SK di umur saya 50 tahun. Ya, nggak kayak teman-teman ya. Iya, Teman-teman benar. itu Benar. baru ditempatkan aja udah SK gitu kan. Selama ini saya ST paling enggak 2 minggu gitu kan. 2 minggu kembali lagi, 2 minggu kembali lagi, atau seminggu kembali lagi. Ya, pertama memang agak pasti ya, karena ketika dapat SK sudah kebayang saya akan beberapa tahun di sini. Iya, Bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu. Pasti yang di benak saya adalah bertahun-tahun. bertahun-tahun dan siapa lingkungannya, ya, kemudian kesempatan pulang lagi kapan gitu, itu pasti dihitung gitu kan. Tapi setelah sampai sini akhirnya mengalir itu nggak ada masalah karena lingkungan saya, lingkungan kerja ya, karena tadi menerima saya, jadi saya tidak merasa orang asing lagi di Lampung, termasuk ke teman-teman ya yang satker, yang instansi vertikal yang ada di Lampung, ternyata sama. Jadi akhirnya ya pulang pun akhirnya ya tidak harus tiap minggu kalau saya, ya kan. Betah ya Pak ya? Betah Benar. dan harus betah. Alhamdulillah, harus betah ya. Nikmat harus nikmat, seneng harus senang, ya, bahagia harus bahagia. Kalau enggak kerja kita semua terpaksa. Ya, itu jangan ada di teman-teman ya. Cantika dan teman-teman nggak boleh itu kerja terpaksa. Hasilnya bagus. Ya, hasilnya bagus bisa bagus. Tapi apakah itu memberikan impact untuk ya? Benar. Ke siapa yang dilayani dan impactnya ke teman-teman juga gitu kan, karena terpaksa kok. Benar. Gitu kan, ya. Istilahnya kalau kerja tuh kita nggak harus mikirin output doang, tapi outcome-nya, dampak dari apa yang kita kerjakan gitu kan ya. Dampak ke apa yang kita kerjakan, dampak juga ke Buat kita yang ngerjain. Benar banget. Ya? Benar banget. Siap. Oke, sip. Dan seperti yang kita Saudara-saudara, ini langsung ya, saya nggak dikasih tahu pertanyaannya apa ya. Kebangetan nggak ini ya, ambil kayak gini ya. Ayo lanjut. sebenarnya ini ngobrol santai ya, tapi kayaknya bapaknya deg-degan jadi. Iya, nggak dikasih tahu mau ditanya apa coba. Ya benar, oke. Baik Pak. Satu lagi. Oh ya, coba. Di Kobusa itu udah dapat endorse minuman loh. Itu saya coba. Nggak ada nih. Ini catatan untuk para produser ya. Ya. Untuk produser silakan nanti Hubungi di bawah ini ya. Para apa tuh endorsement ya. subscriber, nonton pemirsa Ngomong endorse ini ada di bawah ini, ada di sini. bisa hubungin langsung kok. Nanti diedit bisa langsung hubungin di KPPN Bandar Lampung ya. Ya, Siap, kami sangat terbuka dengan segala endorse. Oke, sip. Baik. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, seperti yang kita ketahui dan kita amati nih Pak ya. Yes. Selama saya juga saya kuliah di PKN yang mana itu juga termasuk dalam Kementerian Keuangan gitu kan Pak ya. Selama saya masuk dalam jajaran Kementerian Keuangan, menurut saya dan menurut rekan-rekan kerja saya, Bapak itu eselon 2 yang termasuk unggul Pak. Eselon 2 di Kementerian Keuangan. Ya, udah. Lanjut. Atau kelihatan ya itu bisa malah lebih bagus Pak kalau lebih muda ya kan. Nah juga Bapak ini dulu bukan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dulu
Bapak itu sebagai inspektur bidang investigasi. Yang mana kalau kita dengar ya Ijen tuh rasanya kita pengen duduknya tegak aja gitu kalau misalkan ngobrol sama Ijen ya gitu ya. Ini muntah juga nggak? Enggak Pak. Enggak, oke. Paling Ijen aja ya. Iya. Gitu. Karena seperti yang kita ketahui kan, Bapak itu dari Ijen dan mutasi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan gitu Ya. Pak ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah mutasi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan? Dan menurut kami ya Pak ya, menurut pengamatan kami Bapak itu lumayan cepat loh dalam menyesuaikan dari perpindahan tugas dari Itjen ke DJPB, yang mana sebenarnya itu ya oke, mungkin masih dalam lingkup keuangan Pak, tapi tentu tugas dan fungsinya berbeda ya Pak ya. Gimana Pak Oke. cara menyesuaikannya? Yang pertama adalah tadi menikmati. Kalau kita menikmati gampang masuknya, ya. Kalau kita sudah merasa tertekan, ini menjadi dianggap hukuman atau apa, ya pasti ada mental block di situ ya. Itu gak akan masuk, susah ya, susah. Intinya adalah menikmati, ya. Saya pindah ke Perben, banyak hal yang saya dapat, itu berkahnya. Ya, banyak banget hal yang saya dapat. Lingkungan kerja baru, orang partner kerja baru, baik luar dan di dalam, dan ilmu juga banyak yang nambah baru, dan itu berkah ya. Itu berkah buat saya, nambah amunisi saya gitu kalau misalnya nanti ada penugasan yang lain ya. Itu sih. Jadi kita sebagai insan Perben, insan Kementerian Keuangan harus siap. Pimpinan mau memberi amanah kita di mana harus siap. Enggak boleh, saya nggak siap. Enggak, saya nggak mampu, nggak ada. Ya, diminta kemana kita harus siap, dan kita harus jalankan itu dengan baik. Ya, dengan optimis, dengan baik. Karena pastinya saat kita ditunjuk untuk pokoknya intinya seperti atasan memberikan amanah untuk kita, itu berarti atasan itu setuju, atasan itu percaya dengan kita. Kalau kita mampu. Kita mampu, Yes. benar. Yes. Ya. Nah. Tuh, jangan dianggap saya sih. Kenapa enggak si A, si B? Enggak, karena pimpinan melihat saya bisa di sini. Mampu. Yes. Bisa. Ya. Dan enggak boleh loh, Bu, Pak, ya baik, nanti saya belajar dulu. Enggak. Saya SK-nya itu bentuk belajar. Iya benar. SK saya itu untuk kerja di sini. Langsung kerja ya Pak ya. Makanya saya harus cepat. Itu intinya. Wah iya, Ya. benar banget. Setuju banget kata Pak Dodi ya. Belajar tuh bisa nikmat, bisa lancar kalau kita menikmati. Jangan dibawa beban, jangan dibawa stres. Karena kalau kita perhatikan ya, atau kita amati, Bapak itu adalah salah satu pemimpin yang kita amatin tuh suka belajar gitu loh. Pasti dan mau belajar, itu yang paling penting ya. Mau belajar itu yang paling penting. Saya dengar dari teman-teman saya di Kanwil, dari teman-teman dari KPPN, Pak Dodi tuh ini ya orangnya mau belajar, enak kayak gitu. Wah, bener-bener terpancarkan gitu. Kalau Bapak tuh enjoy, kalau Bapak tuh mau belajar itu sangat terpancarkan loh Bapak. Pertama, saya senang, saya bangga, ya, saya bangga. KPPN Bandar Lampung membangun sebuah sarana ya, media untuk tadi memberi media edukasi buat teman-teman kita, stakeholder kita terkait keuangan negara, ya, terkait APBN, terkait kebijakan pemerintah pusat, ya. Ini media yang luar biasa, ya. Jangan sampai yang kita sudah bangun, yang sudah kita cita-citakan, yang sudah kita upayakan ini akhirnya nggak jalan, ya, karena kesempatannya ya nggak bisa terulang lagi. Ini udah mulai, saya minta ini diteruskan, dikembangkan, konten-kontennya dibikin lebih kreatif, biar tadi pendengar, pemirsa itu tertarik untuk mengikuti podcast kita, ya. Nyeritain urusan duit, ya. Pakai gini nggak duitnya? Ya. Kayak gini nggak? Boleh. Pakai ini. Saya minta teman-teman juga, saya juga akan monitor terus ini, ya. Wah, siap. Ya,
ya. Pokoknya kalau udah mulai saya centil lagi biar saya ngomong lagi ya. Saya harapkan juga ini media ini nggak cuma dimanfaatkan oleh teman-teman KPPN, tapi semua yang di bawah di area Kanwil di DPP Provinsi Lampung ya. Sip, terima kasih, semangat. Tetap pesan Pak Dirjen akan saya omongin terus ke teman-teman. Unlock your potential. Ya. Oke, kita udah janji di depan Pak Dirjen loh ya. Di ini sejak saat ini kami akan unlock our potensial gitu kan, dan disepakati oleh peserta waktu itu kan ya. Peserta itu ya kita semua loh ya di depan Pak Dirjen. Oke ya. Itu diingat. Ya. Baik, terima kasih loh Pak Dodi Fahrudin atas ujangan yang sangat insightful banget ya teman-teman. Karena jadi kita tahu ya curahan hati seorang bapak Kakang Bill, dia sangat menikmati hidup dan tinggal di sini dalam beberapa waktu terakhir, dan juga bersyukur atas lingkungan kerja dan partner kerja yang sangat suportif, juga memberikan ujangan bagi kita untuk kalau dikasih amanah, kalau diberikan amanah yang mungkin kita sebelumnya belum pernah mengerjakan hal itu kita belajar sambil enjoy, nikmatin, jangan sampai kita membawa itu sebagai beban, karena itu bakal berat, jadinya kita nggak bisa jalan gitu, intinya gitu kan. Jadi terima kasih Pak Dodi Fahrudin atas kesempatannya telah meresmikan launching podcast di KPPN Bandar Lampung. Saya Chandika Azhara sebagai host di episode pertama ini mengucapkan terima kasih dan selamat